Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ini kopi. Pak bisa ngomong. Gak bisa membuat bosnya. Baik. Ini nah masih. شوية لا شوية يعني سأقول من الكراسة يعني ليس من تفسير لا شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في اللقاء السابق عند تحذير ربنا جل وعلا بني إسرائيل من الضلال في الأرض، وقال لهم والذين كفروا، وقال لهم سبحانه وتعالى: ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. كان هذا تحذير ونهي من الله عز وجل أن يكفروا بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يكونوا أول الكافرين به، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم علما من الكتاب بأوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكان خروجه. فمن المتوقع أن يكون هؤلاء الذين عندهم علم أن يؤمنوا به أول من يؤمنون به، فحذرهم ربنا أن يكونوا من أول الكافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بتقواه، والتقوى هي المانعة لهم من الوقوع في الكفر. هذا كان في اللقاء السابق. أما الآية التي معنا في هذه الدقائق قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا نهي عن الإضلال والإغواء لأنفسهم ولغيرهم من الناس. فالآية التي في الليلة السابقة نهاهم الله عن الضلال، أما في هذه الليلة الآية نهي أو تحذير لهم أن يكونوا أهل إضلال لغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Fadilatul Syekh Abdul Hasan Ali Jadullahil Musri hafizahullah ta'ala wa ra'ah, membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan, di pertemuan yang lalu kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kalian kepada Al-Qur'an, kepada apa yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang Taurat yang ada pada kalian. Yaitu Allah suruh orang-orang Bani Israel, kaum Bani Israel, untuk beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan Taurat yang ada pada kalian. Kemudian Allah mengatakan, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya, kafir kepada Rasulullah SAW, kafir kepada Al-Quranul Karim. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kalian hanya bertakwa kepadaku saja. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memperingatkan Bani Israel, ya, agar tidak tersesat, ya, agar tidak tersesat. Allah ingatkan mereka agar mereka tidak tersesat. Tersesat yaitu kufur kepada Nabi Muhammad SAW, kufur kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada mereka akan kedatangan Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab mereka. Allah sebutkan namanya, Allah sebutkan sifatnya, Allah sebutkan tempat keluar Nabi SAW sebagai penutup para nabi. Allah sebutkan bahwasanya Allah akan menurunkan Al-Quranul Karim kepadanya yang akan membenarkan Taurat, isi Taurat yang Allah turunkan kepada nabi mereka. Makanya Allah ingatkan mereka, jangan sampai mereka tersesat dengan mengatakan wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang kufur kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quranul Karim, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu semuanya kepada mereka. Justru seharusnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada mereka di dalam kitab-kitab mereka tentang kedatangan Rasulullah SAW, tentang Al-Quranul Karim, seharusnya ketika Rasulullah SAW diutus pertama kali, mereka lah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan. Makanya Allah ingatkan mereka, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama kali kufur kepada Rasulullah SAW dan kepada Al-Quranul Karim, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada mereka. Kemudian di ujung ayat Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Takwa inilah yang akan menghalangi mereka, ya, dari kekufuran, dari kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kalian bertakwa hanya kepadaku saja, takut akan siksaanku, takut akan nerakaku. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat berikutnya, ayat 42, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian campur adukkan kebenaran, janganlah kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran itu sedangkan kalian mengetahuinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan Bani Israel untuk tidak menyesatkan dan menipu orang, untuk tidak menyesatkan dan menggelincirkan manusia dari kebenaran. Kalau di ayat sebelumnya Allah memperingatkan mereka untuk tidak tersesat, untuk tidak kufur. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka agar jangan menyesatkan manusia, jangan menggelincirkan manusia dengan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan atau menyembunyikan kebenaran itu sendiri, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya kepada mereka.
قال ربنا جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل. اللبس هو الخلط والمزج. وأهل الباطل والضلال إذا أرادوا أن يروجوا باطلهم مزجوه بشيء من الحق. فأكثر الضلال في الأرض ليس ضلالا خالصا وإنما مشوبا بشيء من الحق حتى يقبله ضعاف النفوس وضعاف الإيمان. وهذه المصيبة الكبرى. فأمراض الشبهات فيها حق وباطل لا يعرفها إلا العالمون، إلا من يطلبون العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يفرقون بين الحق والباطل، يعرفون أن هذا الذي اختلط حقا بباطلا يردونه لا يقبلونه. مثل البدع، أكثر البدع بدع إضافية. البدع في بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية شيء ليس له أي وجه من الحق على الإطلاق. رجل يخترع صلاة جديدة، رجل يخترع عبادة جديدة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة أصلية. مثل بدعة المولد، هذه بدعة أصلية ليس لها مثال سابق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما البدعة الإضافية هذه أخطر أنواع الشبهات. البدعة الإضافية يعني النبي فعل هذا الشيء، فهذا يزيد شيئا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعله لكن يزيد فيه شيئا، يزيد فيه وجها، يفعل شيء زائد عن ما فعله النبي. هذه اسمها بدعة إضافية. هذه أخطر أنواع الشبهات وأكثرها قبولا ورواجا عند كثير من الناس. نعم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala wala talbisul haqq, dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran. Talbisu terambil dari kata al-labs. Al-labs artinya mencampur adukan. Ya, mencampur adukan. Ahlul batil, ya, ahlul batil ketika mereka ingin menyebarkan kesesatan mereka ke tengah-tengah manusia, maka mereka akan mencampur adukan kebatilan mereka dengan kebenaran. Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan mereka. Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia dapat menerima kebatilan mereka, kesesatan mereka. Mereka campur adukan kebenaran dengan kebatilan mereka. Seperti itulah cara ahlul batil untuk menyebarkan kesesatan ke tengah-tengah manusia. Makanya oleh karena itu Syekh mengatakan, ya, jenis kesesatan yang paling besar dan paling berbahaya adalah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Sehingga banyak di antara manusia yang tertipu, mengira bahwasannya ini adalah kebenaran, ternyata apa? Kebatilan. Ya. Karena ahlul batil apabila dia menyebarkan kebatilannya tanpa mencampur adukannya dengan kebenaran, maka orang-orang akan menolaknya. Orang tahu, oh ini adalah kebatilan, ini adalah kesesatan. Tapi ketika dicampur adukan kebatilan mereka itu dengan kebenaran, maka orang-orang akan apa? Menerimanya. Maka tidak ada yang mengetahui bahwasannya ahlul batil ini, ahlul batil yaitu orang yang sesat ini, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan kecuali mereka yang mengetahui kebenaran. Kecuali mereka yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, sehingga ketika ahlul batil mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan mereka, kesesatan mereka, maka mereka akan mengetahuinya bahwasanya ini dia telah melakukan perbuatan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Adapun kebanyakan manusia yang tidak menuntut ilmu, jauh dari ilmu agama, ketika orang-orang batil, orang-orang yang sesat mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, kemudian disebarkan, ya, diteriakkan ke tengah-tengah manusia, maka orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama akan segera menerimanya, segera mengambilnya. Makanya oleh karena itu kita harus berhati-hati dari perbuatan ahlul batil, ya, dari perbuatan ahlul batil yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Seperti apa misalnya? Seperti perbuatan bid'ah. Seperti perbuatan bid'ah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya,
bid'ah dijelaskan oleh Syekh ada dua. Ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah asliyah adalah perbuatan bid'ah yang tidak memiliki asal usul. Tidak ada nasnya, keterangannya, petunjuknya dari Nabi SAW sama sekali, enggak ada. Ya, tidak ada. Ini bid'ah asliyah, murni bid'ah. Murni apa? Bid'ah. Tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Seperti apa misalkan? Seperti maulid Nabi SAW. Memang tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah merayakan maulid. Ya, begitu juga para sahabatnya, begitu juga para tabi'in, begitu juga para tabi'un tabi'in. Tidak ada di antara mereka yang melaksanakan memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bid'ah asliyah. Sementara bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang diidhafatkan kepada perbuatan Nabi SAW. Diidhafatkan artinya disandarkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi itu adalah bid'ah. Contohnya adalah Nabi SAW melakukan suatu amalan, ya. Kemudian datang seseorang menambah apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi SAW. Artinya ada asal usulnya dari Nabi SAW, akan tetapi dia tambahkan. Ini namanya bid'ah apa? Idhafiyah, penyandaran, ya, kepada Nabi SAW. Makanya oleh karena itu hendaklah kita menuntut ilmu agar kita dapat bisa mengetahui mana kebenaran dan mana kebatilan. لذلك أيها الإخوة أهل العلم قالوا أمراض القلوب على قسمين: أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. هذه المحاضرة اليوم في منتهى الأهمية. أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. أمراض الشبهات مثل البدع والمحدثات، خلط الحق بالباطل. وأمراض الشهوات مثل الزنا، السرقة، هذه الأشياء. أخطر هذه الأمراض هي أمراض الشبهات. لذلك قال الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، أبو محمد المكي الحجازي، وهو أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كانت معصيته بشهوة، يعني بسبب شهوة، فرج له التوبة. يعني هو ضعيف، يعلم أنه يفعل معصية، يفعلها ويتوارى من الخلق ويشعر بالذلة والمسكنة، فإذا ذكرته بالله تذكر، بل دمعت عيناه، بل رجى التوبة. مثل آدم عليه السلام، عصى الله مشتهيا، اشتهى إيش؟ اشتهى أن يكون من الخالدين في الجنة، فتاب الله عليه. ومن كانت معصيته بشبهة فاغسل يداك منه، يعني ميؤوس منه التوبة. فإن إبليس عصى متكبرا، والكبر نوع من أنواع الشبهات والعياذ بالله. اختلط عنده حق بباطل، قال أنا خير من آدم، لماذا أسجد لآدم وأنا خير منه؟ عنده شبهة والعياذ بالله. وإبليس إلى الآن وإلى قيام الساعة لن ولم يتوب. لذلك الحذر من أمراض الشبهات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصعد مرة على المنبر إلا ويحذر الأمة من أمراض الشبهات، يقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. انظر إلى لفظ كل أمراض الشبهات ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إلا أن بعض الناس الآن يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في هذا والعياذ بالله، لأن ليس كل بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، شبهات ليس لها نهاية والعياذ بالله. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh mengatakan bahwasannya penyakit hati, ya, penyakit yang menggerogoti hati ada dua. Dan perhatikan ini baik-baik serta fahami, karena ini adalah masalah yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Penyakit hati ada dua yang menggerogoti hati manusia. Yang pertama adalah penyakit syahwat. Kemudian yang kedua adalah penyakit syubhat. Penyakit syahwat
dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat seperti zina, seorang mengikuti nafsu syahwatnya, zina, mencuri, ya, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan penyakit syubhat, dan ini adalah penyakit yang paling berbahaya, ya, yaitu kesesatan. Ya, kesesatan. Samarnya kesesatan, ya, bagi seseorang karena ketidakberilmuan dia, sehingga dia mengira kesesatan itu adalah kebenaran. Seperti apa? Seperti perbuatan bid'ah. Seperti perbuatan bid'ah, ya, yang sudah jelas-jelas sesat, akan tetapi mereka melihatnya adalah kebenaran. Adalah kebenaran. Dan ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Penyakit syubhat lebih berbahaya daripada penyakit syahwat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama salaf, di antaranya Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Amirul Mukminin, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Kota Hijaz, ya, seorang ulama besar di bidang hadis. Beliau mengatakan, siapa yang mengerjakan maksiat karena dasar syahwat, maka mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingatkan kepadanya, ketika kita ingatkan dia, ketika kita nasihati dia, kita berikan pelajaran kepadanya, maka mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Seperti siapa? Seperti Adam alaihi salam yang melakukan maksiat karena syahwat. Syahwat ingin kekal dan abadi berada di surga Allah Azza wa Jalla. Kesesatan yang ditampakkan kebenaran oleh iblis. Kalau kau makan buah ini, maka kau akan kekal dan abadi, kau akan selama-lamanya menikmati kesenangan, kenikmatan di dalam surga ini. Maka dia ikuti. Akan tetapi setelah dia berbuat maksiat, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Apa banyak orang yang mengerjakan perbuatan maksiat karena syahwat, ketika diingatkan dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, siapa yang maksiatnya karena syubhat, maka sulit baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa tidak mengerjakan kesalahan. Dia tidak merasa mengerjakan maksiat, malah dia memandang maksiat, kesalahan yang dia kerjakan itu adalah kebenaran, amal soleh. Ya, seperti siapa? Seperti iblis alaihi salam, iblis laknatullahi alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, ada syubhat di dalam dirinya. Dia merasa bahwasannya dia lebih baik daripada Adam. Ana khairum min, aku ini lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sementara dia kau ciptakan dari tanah. Syubhat. Sehingga dia tidak mau sujud, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan iblis sama sekali tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu, perkara syubhat ini, penyakit syubhat yang menggerogoti hati manusia, adalah penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu Nabi SAW setiap kali naik ke atas mimbar, Nabi mengingatkan umatnya. Nabi mengingatkan umatnya dengan mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan baru di dalam agama. Perbuatan-perbuatan baru di dalam agama, karena setiap perbuatan baru di dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus diingatkan oleh Nabi SAW agar umatnya tidak jatuh ke dalam perkara bid'ah.
Yang banyak di antara mereka mengerjakan perbuatan bid'ah ini karena syubhat yang menggerogoti hati mereka. Sehingga kita temukan sebagian orang mengatakan, sepertinya Nabi SAW keliru, ya, ketika mengatakan semua perbuatan bid'ah adalah sesat. Sementara ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tidak sesat, bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji. Sementara Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya yang mulia ini bahwasannya semua perbuatan bid'ah adalah sesat, ya, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan ini ada syubhat di dalam hatinya sehingga dia memandang perbuatan bid'ah yang dia kerjakan adalah kebenaran. فالله سبحانه وتعالى حذر بني إسرائيل من شيئين. الشيء الأول الضلال. كيف الضلال؟ أن يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني الإضلال. والإضلال يكون على صورتين. الصورة الأولى في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. الصورة الأولى تلبيس الحق بالباطل، يفتعل باطلا ثم يلبسوه ثوب الحق ليروجوه على ضعاف الإيمان والقلوب وقليل العلم. الصورة الثانية وتكتم الحق، كتمان الحق. وكتمان الحق هو إخفاءه وستره عن الخلق والعياذ بالله. Maka oleh karena itu di dalam dua ayat, yaitu ayat 41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Bani Israel, ya, dari dua hal. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Bani Israel dari dua hal, dua perkara. Yang pertama adalah ad-dhalal, kesesatan. Ya, kesesatan. Yaitu kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah azza wa jalla. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-idlal. Al-idlal yakni menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-42. Dan bentuk penyesatan, ya, mereka kepada manusia, terhadap manusia ada dua bentuk. Bentuk, ya, al-idlal, penyesatan mereka terhadap manusia ada dua bentuk. Yang pertama adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Mencampur adukkan kebenaran dengan apa? Kebatilan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Di mana mereka mengambil kebenaran kemudian mereka campur dengan kebatilan yang mereka yakini, yang mereka lakukan untuk kemudian disampaikan kepada manusia, ya, untuk kemudian disampaikan kepada manusia sehingga diterima oleh orang-orang yang tidak mengetahui mana kebenaran dan mana kebatilan, ya, oleh orang-orang yang sedikit ilmunya, ya, kebatilan yang disampaikan oleh mereka anggap itu adalah kebenaran yang harus mereka terima dan kemudian mereka amalkan. Ini yang pertama, bentuk surah yang pertama, gambaran yang pertama, bentuk penyesatan mereka terhadap manusia. Sedangkan gambaran yang kedua, bentuk penyesatan yang kedua adalah menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Menyembunyikan kebenaran. Kalau tadi mencampur adukkan kebenaran dengan apa? Kebatilan. Yang kedua adalah menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Ya, menutupi kebenaran itu sehingga kebenaran itu terhalang dari manusia. Sehingga kebenaran itu terhalang dari manusia. Manusia tidak mengetahui kebenaran itu. Mereka sembunyikan. Mereka tutup-tutupi. Wa kitmanul yahudi lil haqq kitmanuhum nubuwwati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. وهم يعرفونه ويعرفون صورته وصفته ومكان ولادته ومكان هجرته ومع ذلك كتموه. قال ربنا جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله أكبر. كما قال عبد الله بن سلام وهو حبر اليهود الأعظم رضي الله عنه قال
إني لأقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم مما أقر ببنوة ابن لي. أنا على يقين أن هذا نبي، لأن صفته معي في كتاب في التوراة، صفته وصفة منشأه وصفة هجرته. أما ابني قد تكون أمه أتت به من الزنا وأنا لا أدري. وهذا العلم كان عند جميع اليهود كما قال ربنا يعرفون الحق والعياذ بالله. Orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran. Maksudnya apa? Kebenaran apa yang mereka sembunyikan? Yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka menyembunyikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka sembunyikan. Yang Allah katakan wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Maksud kebenaran di sini adalah kebenaran kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla akan kedatangan Nabi, akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengetahui sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat keluar Nabi SAW, kemudian hijrah Nabi SAW. Mereka semua telah mengetahuinya. Bentuk Nabi SAW, mereka telah mengetahuinya. Karena telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Allah mengatakan, allazina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal dan mengetahui anak-anak mereka. Perhatikan ya. Orang tua nggak mungkin nggak tahu anaknya, bentuk anaknya, sifat anaknya, nggak mungkin nggak tahu. Nah, Allah mengatakan orang-orang yang kami berikan Alkitab itu mereka mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya ada segolongan dari mereka, yaitu ahlul kitab, yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, benar-benar menyembunyikan kebenaran itu, yaitu kebenaran pengutusan Nabi Muhammad SAW, sementara mereka benar-benar mengetahuinya. Mereka sembunyikan itu. Makanya salah seorang pendeta yang bernama Abdullah bin Salam, yang benar-benar beriman dengan Alkitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Isa alaihi salam, dan kemudian dia juga beriman dengan akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, inni la ukir, sesungguhnya aku, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku benar-benar menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memastikan 100%, menetapkan kenabian Muhammad SAW tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu aku tetapkan melebihi daripada aku menetapkan anakku sendiri bahwasanya dia adalah anak. Nabi SAW benar utusan Allah Azza wa Jalla, diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab mereka. Sementara anakku, aku tidak mengetahuinya. Boleh jadi istriku berselingkuh, kemudian dia melahirkan seorang anak, yang kemudian anak itu dia sandarkan kepadaku. Walaupun dia lebih condong, lebih berat perkiraannya bahwasanya itu adalah anaknya, akan tetapi lihat kepada Nabi SAW dia tidak ragu sedikit pun. Betul-betul dia tetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan ya? Tapi kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi,
penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. صمصامة يعني ايش؟ سكين سكين وطرف السيف. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وكتمان الحق
كبيرة من الكبائر بل خيانة للحق الذي كلفنا الله إياه. فالله سبحانه وتعالى أعطانا الحق لا لنكتمه وإنما لنعمل به ونظهره للخلق، ونظهره إلى الخلق وندعو الخلق إلى هذا الحق. لذلك أبو ذر رضي الله عنه كان قد نهاه أمير المؤمنين أن يتحدث مع الناس، أن يفتي الناس أو أن يتكلم مع الناس في أمور الدين، ولكن أبو ذر رضي الله عنه لم يسمع إلى هذا وجعل يفتي الناس. الحديث في البخاري وفي سنن الإمام الدارمي، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله الإمام الدارمي رحمه الله. فجاء رجل من الشرطة إلى أبي ذر وقال: ألم تنه بعد عن الفتية؟ فقال أبو ذر: أرقيب أنت علي؟ والله لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، أي السكينة على قفايا، وأظن أنني أنفذ كلمة قبل أن تجيزوا علي، أي قبل أن تقطعوا رقبتي، لأنفذتها، يعني قبل أن تذبحوني في فرصة دقيقة واحدة أبلغ الناس كلمة من الحق لبلغتهم هذه الكلمة قبل أن تقطعوا رقبتي، لأن الله قد أخذ على أهل العلم ألا يكتمونه وأن يظهروه وأن يبينوه للناس، وإلا فمن كتم الحق ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة والعياذ بالله. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, menyembunyikan kebenaran atau menutupinya dari manusia merupakan dosa besar, ya, di antara atau dari dosa-dosa besar yang ada, dan itu juga termasuk khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ilmu, menjelaskan tentang ilmu, kemudian disembunyikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kebenaran, menjelaskan kebenaran agar diketahui oleh semua manusia yang ada di permukaan bumi ini, agar disampaikan kepada mereka, bukan untuk disembunyikan atau ditahan, ditutup-tutupi dari manusia sehingga membiarkan manusia berada dalam kesesatan. Tidak. Allah turunkan kebenaran agar orang-orang mengikuti kebenaran itu, menerima kebenaran itu, disampaikan kepada mereka. Perhatikan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika Amirul Mukminin di masanya melarangnya dari memberikan fatwa, dari menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah kebenaran yang harus disampaikan dan diketahui oleh seluruh manusia. Ya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau dengan lafaz jazam yang pasti, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahumallahu taala. Disebutkan bahwasannya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu senantiasa menyampaikan hadis, ya, kepada manusia. Orang-orang berkumpul di dekatnya kemudian meminta fatwa darinya, dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menyampaikan kebenaran yang ditanyakan oleh manusia kepadanya. Kemudian datang pengawal-pengawal Amirul Mukminin atau pasukan tentara Amirul Mukminin kepada Abu Dzar, kemudian mengatakan, alam tunha anil fuqiyah, bukankah kau telah dilarang dari menyampaikan fatwa, menyampaikan hadis dan lain sebagainya? Maka dengan tegas Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, apakah kalian selalu mengawasiku, mengikuti aku? Kemudian beliau mengatakan, kalau sekiranya kalian meletakkan pisau ke sini, beliau menunjuk ke arah lehernya, atau kalian letakkan pedang
ke sini, kata dia. Kemudian aku mengetahui ada kalimat Nabi SAW, ada hadis Nabi SAW yang harus aku sampaikan kepada manusia, maka aku akan sampaikan itu kepada mereka sebelum kalian menebas leherku dengan pedang tersebut. Sebelum kalian menebas leherku dengan pedang tersebut. Ya, perhatikan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tidak pernah menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seperti itulah seharusnya orang-orang yang berilmu, yang telah mengetahui kebenaran atau telah sampai kepadanya kebenaran, hendaknya dia sampaikan kepada manusia dengan cara yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari ahli ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan isi kitab tersebut, kebenaran tersebut kepada manusia. Tidak boleh mereka sembunyikan. Kalau mereka sembunyikan, maka mereka terancam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa yang menyembunyikan ilmu kebenaran dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan ke lehernya kalung dari api neraka jahannam wal iyadzu billah. أيها الإخوة، كما أن الإضلال له صورتان، تلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق، فالشهادة بالحق لها أيضا صورتان. الصورة الأولى الشهادة بالحق في دنيا الناس على أرض الواقع، نعيش بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، نعيش على هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نتحاكم إلى تشريعات الله سبحانه وتعالى، نعيش بالقرآن. أحيانا بعض الناس يحفظ الأحاديث ويحضر مجالس العلم، تراه يتعامل بالربا، تراه من أكذب الناس في المعاملات، تراه من أقسى الناس قلوبا في المعاملة مع إخوانه والعياذ بالله. لا ترى أخوة قائمة حية بين هذا وذاك، وقد يكون من طلبة العلم والعياذ بالله. هؤلاء قد شهدوا شهادة زور في انتسابهم إلى هذا الدين العظيم. تخيل الإمام سفيان الثوري قال كلمة والله لو تكتب بماء الذهب لما وفتها حقها. قال فلينظر أحدكم إلى درهمه ثم ليصلي في الصف الأخير لا يضره. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني كل من حلال ولا تأكل من حرام. ثم بعد ذلك وإن كنت في الصف الأخير فأنت قريب من الله عز وجل. أفضل من رجل درهمه من حرام ومعاملته مع الناس بالحرام وهو يصلي في الصف الأول، يذهب كل سنة إلى بيت الله الحرام، يحج في سبيل الله، وجسده ولحمه غزي بالحرام والعياذ بالله. إذن الصورة الأولى من الشهادة بالحق أن نحيا بهذا الحق خلقا وواقعا وعملا في دنيا الناس. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus bersaksi ya terhadap kebenaran yang telah sampai kepada kita dengan menyampaikannya kepada manusia. Ya. Sebagaimana menyesatkan manusia itu ada dua bentuk yang tadi telah kita jelaskan. Menyesatkan manusia dengan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian apa tadi? Oh, apa? Kirain tidur, nggak tidur ya? Menyembunyikan apa? Kebenaran. Maka asyhadah bil haq, bersaksi terhadap kebenaran. Ya, bersaksi terhadap kebenaran di hadapan manusia juga ada dua bentuk. Juga ada dua bentuk. Yang pertama, asyhadah bil haq, bersaksi terhadap kebenaran dalam bentuk ya amalan nyata di kehidupan dunia ini. Dalam bentuk amalan nyata di kehidupan dunia ini. Artinya seseorang mengamalkan kebenaran yang dia telah ketahui, yang telah sampai kepadanya. Dia amalkan, dia lahirkan dalam
kehidupannya sehari-hari di dunia nyata. Ya, dia amalkan. Ini bentuk yang pertama. Seperti dia mengetahui kewajiban tauhid, maka dia hidup di permukaan bumi ini dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia hidup di permukaan bumi ini di atas sunnah Nabi SAW, di atas petunjuk Nabi SAW. Ketika dia mengetahui sunnah Nabi SAW, dia hidup di permukaan bumi ini, ya, dengan berpedoman kepada Al-Quranul Karim, petunjuk Al-Quranul Karim. Dia mengetahui kebenaran Al-Quranul Karim. Ini namanya asyhada bil haq, bersaksi terhadap kebenaran dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan nyata. Namun kata Syekh, sebahagian orang, ya, yang telah mengetahui kebenaran, sampai kepadanya kebenaran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kita temukan, ya, meninggalkan kebenaran itu dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran itu, melanggar syariat. Seperti orang-orang yang telah mengetahui haramnya memakan harta riba atau melakukan transaksi riba. Betapa banyak orang-orang yang sudah tahu haramnya riba masih saja melakukan transaksi riba. Ya, masih saja melakukan transaksi riba. Seperti apa? Seperti misalkan dalam pergaulan yang telah mengetahui bagaimana Nabi SAW bergaul, bermuamalah dengan manusia. Akan tetapi ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia yang ada di sekitarnya, dia bermuamalah dengan muamalah yang buruk, akhlaknya buruk, jelek, kasar, tidak lembut, tidak penyayang, ya, kurang peka terhadap keadaan, ya, orang lain yang ada di sekitarnya. Sementara dia telah mengetahui bagaimana Nabi SAW bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia. Dan ini sangat disayangkan, bahkan ini terjadi dari sebahagian, mungkin nggak tahu banyak atau kecil, dari orang-orang yang telah mengenal sunnah, ya, yang telah mengaji, menuntut ilmu agama. Kalau sekiranya mereka yang telah mengetahui kebenaran itu akan tetapi melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran itu, maka sungguh dia telah bersaksi, memberikan kesaksian yang palsu terhadap kebenaran. Ini yang disebut dengan syahadatuz zur, kesaksian yang palsu. Ya, dia tahu kebenaran akan tetapi dia tidak mengerjakannya, justru dia melakukan pelanggaran syariat. Maka kesaksiannya terhadap kebenaran adalah kesaksian yang palsu. Kesaksian yang palsu. Makanya oleh karena itu, kita yang telah mengetahui kebenaran, saksikan kebenaran itu dalam bentuk amal perbuatan kita, kehidupan kita, di dalam kehidupan kita yang nyata ini, di dunia ini. Dan perhatikan kata Syekh, perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, perkataan yang sangat indah sekali, dan hendaklah kita renungkan. Ya, beliau mengatakan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lihatlah, ya, dirham yang ada di sisi kalian, harta kalian berbentuk dirham, ya. Perhatikan dirham-dirham yang kalian miliki. Lalu apabila kalian salat di saf terakhir, maka itu tidak akan memudaratkan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perhatikan harta yang kalian cari. Apakah harta itu diperoleh dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Apakah harta itu, ya, padanya terdapat syubhat yang dia tidak mengetahui kehalalan dan keharamannya? Perhatikan itu. Kalau sekiranya kalian sudah memperhatikan harta kalian dan memastikan harta kalian peroleh dari jalan yang halal, maka sekalipun kalian sholat di saf terakhir, maka itu tidak akan memudaratkan kalian. Ketimbang kalian, ya, sholat di saf terdepan, kalian sholat di saf terdepan yang keutamaannya sangat besar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, akan tetapi kalian memperoleh harta dari jalan yang haram, maka tidak ada arti sholat kalian di saf terdepan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada arti sholat kalian dari di saf terdepan sementara kalian memakan
dari harta yang haram. Tidak ada arti kalian pergi berhaji ke Baitullah sementara harta yang kalian gunakan untuk berhaji ke Baitullah dari harta yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. الصورة الثانية من الشهادة بالحق هو أن نبلغ هذا الحق إلى الخلق بحق، أن نبلغ هذا الحق الذي قد تعلمناه إلى الخلق بحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بشرط على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن تكون دعوة الحق، دعوة الخلق إلى الحق، لا بد أن تكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم والحلم والحكمة. نعم. Taib, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bentuk syahadah bil haq yang kedua, kesaksian terhadap kebenaran yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Kesaksian terhadap kebenaran dalam dunia nyata, dalam amalan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah bentuk kesaksian terhadap kebenaran, yaitu menyampaikan kebenaran yang telah kita ketahui kepada makhluk secara hak. Menyampaikan kebenaran yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari kepada makhluk dengan hak, dengan benar. Apapun kebenaran yang telah kita ketahui, maka sampaikan kepada manusia, dakwahi, dakwahkan kepada manusia, serukan kepada manusia. Ini adalah syahadah bil haq, kesaksian terhadap kebenaran. Makanya Nabi SAW, orang yang telah memperoleh kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata kepada umatnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu yang aku berada di atasnya dan orang-orang yang mengikuti aku. Dakwahkan kebenaran ini, sampaikan kebenaran ini kepada manusia, karena manusia sangat butuh kepada kebenaran ini agar mereka bisa selamat, bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan di dalam menyampaikan kebenaran, maka hendaklah kita menyampaikan kebenaran itu di atas ilmu, di atas ilmu. Allah mengatakan ala basirah, aku mengajak kalian kepada Allah ala basirah, di atas basirah, yaitu ilmu. Dan sampaikan kebenaran itu dengan hilm, kelembutan, tidak dengan kekasaran. Dan sampaikan kebenaran itu dengan hikmah, dengan hikmah, memilih kata-kata yang bijak dan dapat menyentuh hati manusia. Qala Rabbuna wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Aqimus salat, iqamatus salati laysat ada'us salat faqat, بل معرفة أركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها ونواقدها. هذا معنى أقيموا الصلاة. ثم قال وآتوا الزكاة، والزكاة هي الزيادة في المال والنماء والطهرة. خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن الزكاة لتطهير المال، وزكاة المال أي لنمائه ليس لنقصانه. قال واركعوا مع الراكعين، يعني كأن الله عز وجل نهى بني إسرائيل عن الضلال ونهاهم عن الإضلال، ثم أمرهم بالإيمان بالنبي إيمانا مجملا، ثم أمرهم بشرائع الإسلام تفصيليا، الصلاة والزكاة. واركعوا مع الراكعين يعني كونوا مع الصلوات في جماعة في مساجد الله عز وجل. ونختم عند هذا الحد، وبهذا قد انتهينا من الربع الثاني من سورة البقرة. وإن شاء الله في الدرس القادم سوف يكون سؤال وجواب عن الربع الماضي مع التسميع. يعني أرجو للإخوة، نحن نأخذ كل أسبوع فقط آية أو آيتين. تخيل، هذه فرصة عظيمة جدا جدا، تحفظ كل أسبوع، ليس كل يوم، كل أسبوع آية أو آيتين مما نفسرها، تحفظها بتفسيرها. ثم سنسأل إن شاء الله قبل البدء في الحلقة في الدرس القادم، ونرجو من اللجنة أن تعد جوائز إن شاء الله قيمة للذين يجيبون. أنا أشرح أولا.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan laksanakanlah salat, dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk apa? Beriman kepada Nabi SAW, beriman dengan Al-Quran. Kemudian mengingatkan mereka agar jangan kufur, ya, agar jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, agar jangan menyembunyikan ilmu. Setelah itu semua Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menjalankan perintah syariat, ya, menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu apa? Salat, zakat dan salat berjamaah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Mendirikan salat bukan hanya sekedar melaksanakan salat tok, tapi kita tidak mengetahui rukunnya, tidak mengetahui syaratnya, tidak mengetahui wajibnya, tidak mengetahui sunnahnya, tidak mengetahui mubahnya, dan seterusnya. Orang yang benar-benar mendirikan salat, dia benar-benar mengetahui rukun salat, sunnah salat, dan seterusnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian wa'atuz zakat, dan tunaikan zakat. Menunaikan zakat yaitu mengeluarkan zakat harta apabila telah sampai syaratnya, apabila telah memenuhi syarat, dia keluarkan. Dan zakat disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk menyucikan harta dan mengembangkan serta menumbuhkan harta itu agar semakin banyak. Keliru orang yang memahami bahwasanya zakat, mengeluarkan zakat harta akan mengurangi harta. Tidak. Mengeluarkan zakat harta untuk menambah harta tersebut. Boleh jadi nilainya, nominalnya, atau boleh jadi keberkahannya ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka, ya, ambillah dari mereka, kata Allah Azza wa Jalla, sebahagian harta mereka, ya, sebagai zakat untuk menyucikan jiwa mereka dari kotoran, noda kebakilan, dan untuk menambah, mengembangbiakkan harta yang ada pada mereka. Ya, tunaikan zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, artinya kerjakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah, kerjakan salat berjamaah. Dengan begini kita telah menyelesaikan rubuk yang kedua dari juz yang pertama, ya. Maka insyaallah taala kita akan masuk kepada rubuk yang ketiga. Namun ada kalimat penutup dari Syekh. Ada Syekh Afdal. Ada Syekh. Ada lagi ul banding? La ba'as. Alhamdulillah afdal anti. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai rubuk yang kedua dari surat Al-Baqarah. Dan saya berharap kita hanya menjelaskan satu ayat seminggu, setiap seminggu. Tidak susah kita bisa hafal ayat ini. InsyaAllah tidak sulit. Ini mudah sekali. Setiap satu minggu kita akan hafal satu ayat ini. Ini cara sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka menghafal Quran Al-Karim. Mereka menghafal apa yang sudah mereka menjelaskan atau belajar sama Nabi SAW. Ini setiap satu minggu kita hanya satu ayat atau dua ayat, insyaallah mudah sekali kita akan menghafal. Siapa yang sibuk, siapa yang ada banyak kerja di dunia, faham? Siapa yang tidak ada kesempatan setiap hari dia akan hafal, ini insyaallah kesempatan besar. Insyaallah saya berharap dari panitia masjid ini ada banyak hadiah, jaizah. Insyaallah karena ada soal dari kita kepada kalian insyaallah di pertemuan yang depan insyaallah. Supaya siapa yang menjawab insyaallah dapat hadiah bagus. Hadiah bagus artinya ada uang biti-biti, faham? Dan insyaallah hadiah bagus. Tidak mau hadiah yang ini ada envelope ada 10 ribu, tidak mau. Ana mau hadiah yang bagus. Supaya insyaallah untuk ustadznya ada juga. Oke? InsyaAllah ini kesempatan besar sekali. Kita akan hafal ayat dan tafsirnya. InsyaAllah minggu depan saya akan bertanya tentang ayat dan tafsirnya. InsyaAllah. Dan hafalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita petunjuk yang baik insyaAllah sampai kita meninggal dunia ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.